Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai reproduksi seksual pada hewan. Nah, di sini dari kata seks ya, artinya adalah kawin. Jadi reproduksi ini terjadi karena adanya perkawinan antara jantan dan betina. Jadi harus ada jantannya dan betinanya. Nah, kemudian di sini saat si sel sperma itu bertemu dengan ovum, peristiwa itu disebut fertilisasi. Nah, fertilisasi tersebut itu dibagi menjadi dua macam. Ada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Nah, di sini dari kata in itu artinya dalam. Jadi di sini bertemunya sel sperma dengan ovum itu ada di dalam tubuh hewan tersebut ya. Nah, khususnya ada di tubuh betina. Tapi jika di sini eksternal dari kata X itu artinya luar, maka pertemuan sperma dan ovum ini ada di luar tubuh mereka, ya. Nah, di sini berdasarkan kelahiran embrionya itu untuk reproduksi seksual pada hewan dibagi menjadi 3 macam. Ada ovipar, dari huruf O di depan ini dia bulat menyerupai telur, maka ovipar ini nama lainnya adalah dia hewan yang bertelur ya. Contohnya ada aves, ya kan? Aves itu seperti burung, ayam. Kemudian ada reptil seperti buaya itu ya. Pokoknya dia yang tidak memiliki daun telinga maka dia akan ovipar. Kemudian di sini ada vivipar, artinya adalah beranak. Biasanya ciri khususnya dia adalah memiliki daun telinga ya, hewannya tersebut memiliki daun telinga berarti dia beranak. Kalau manusia dia memiliki daun telinga atau tidak? Memiliki ya, coba dicek masing-masing daun telinganya ada atau tidak. Ada ya, berarti jika kalian memiliki daun telinga dan berkelamin betina atau perempuan atau wanita, maka itu dia beranak. Kenapa disamakan dengan manusia? Karena manusia itu sejatinya karena manusia itu dia masuk di spesies Homo sapiens ya, kingdomnya adalah animalia ya. Oke, kemudian di sini ada yang ketiga, ovovivipar ya. Jadi ovo dulu, yaitu bertelur dulu baru dia beranak ya. Oke, jadi ada 3 untuk berdasarkan kelahiran embrio pada hewan. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian atau klasifikasi hewannya serta fertilisasinya bagaimana. Yang pertama ada ikan atau pisces. Di sini dikatakan bahwa fertilisasinya itu eksternal. Bagaimana itu? Jadi kalau di air nih ya, ikan betina itu akan lari-larian nih seperti film India. Jadi kejar-kejaran mereka si betina dan si jantan. Kemudian si betina itu akan mengeluarkan sel ovumnya ke air, ya kan? Nah, setelah si betina mengeluarkan sel ovumnya ke air, si jantan pun juga akan mengeluarkan sel spermanya di air. Kemudian si sperma dan ovum itu akan bertemu di air, bukan di dalam tubuh induknya, tapi di air. Maka itu dia disebut fertilisasi eksternal gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kata atau kita sebut amfibi ya. Nah, dia juga mengalami
fertilisasi eksternal. Jadi kalau misalnya katak jantan itu kan dia lebih kecil daripada katak betina. Nah, kenapa? Karena jika mereka melakukan perkawinan, si katak jantan akan menindih katak betina. Jadi posisinya adalah si betina, kemudian di atasnya itu ada si jantan. Nah, kemudian si jantan itu akan meremas perut dari si betina sehingga ovumnya itu akan keluar. Ya, jadi mereka melakukan perkawinannya itu di air, ya kan? Nah, setelah si ovumnya keluar, kemudian disusulah sperma dari kataknya itu keluar. Nah, peristiwa tersebut itu disebut ampleksus, ya, ampleksus. Seperti itu. Oke, berarti untuk ikan dan amfibi itu atau katak itu dia fertilisasinya eksternal dan ada di air, ya kan? Kemudian untuk reptil, aves dan burung itu dia fertilisasinya internal, ya. Jadi seperti manusia juga dia fertilisasinya internal di dalam tubuh betina, ya kan? Seperti gajah itu juga dia fertilisasinya internal. Oke, kemudian di sini ada ciri khas dari reptil. Nah, di sini memiliki hemipenis. Hemipenis itu adalah penis yang dia digunakan untuk menyalurkan sel sperma ke tubuh betina. Jadi intinya si reptil itu dia memiliki memiliki dua penis. Itu adalah ciri khas dari reptil. Kemudian untuk mamalia seperti yang kalian sudah ketahui bahwa dia punya ciri khas memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamae untuk memberikan ASI, untuk memberikan susu pada anak yang baru lahir. Oke, kemudian kita masuk ke metamorfosis, ya. Kalian sudah belajar saat SD metamorfosis itu apa dan apa saja. Oke, di sini ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau sempurna, dia itu tahapannya adalah telur, larva, pupa, dewasa. Nah, contohnya nyamuk, ya. Jadi nyamuk itu dia bertelur, ya kan? Kemudian dia setelah telur ini dia akan berubah atau menetas menjadi jentik-jentik yang ada di kolam, ya kan? Nah, jentik-jentik tersebut dia akan berubah menjadi pupa. Pupa itu seperti kepompong, baru dia akan menjadi dewasa. Nah, namun pada metamorfosis tidak sempurna, si larva dan si pupa ini dia tidak ada, jadi digantikan oleh nimfa. Jadi kalau tidak sempurna ini dia lebih simpel, ya, telur, nimfa, dewasa. Nah, perbedaan selanjutnya, jika metamorfosis sempurna, dari dia jentik-jentik sampai dia dewasa sama nggak bentuknya, ya kan? Dari jentik-jentik sampai dia menjadi nyamuk, apakah bentuknya sama? Tidak, ya. Jadi itulah metamorfosis sempurna, bentuknya dari awal sampai dia dewasa itu berbeda. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu dari nimfa sampai dewasa itu dia sama, perbedaannya adalah ukuran, ya. Kalau nimfa itu dia bentuknya seperti saat dewasa tapi lebih kecil, seperti itu, ya. Jadi itulah reproduksi seksual pada hewan. Terima kasih.